1, 2, 3, oke. Record sound. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan aku Rizky di channelnya Relектros. Ya, beberapa waktu lalu kan aku sempat ngupload itu ya, cobain desain-desain PCB pakai berbagai aplikasi desain kayak dulu tuh kayak pakai Fusion, Eagle, terus Altium, KiCad. Nah, sekarang lanjutin series yang itu ya. Nah, sekarang aku mau sharing perkembangan setelah belajar beberapa waktu. Nah, kebetulan di sini aku seringnya menggunakan KiCad nih. Jadi aku sharingnya pakai KiCad way. Nanti bikinnya yang gampang-gampang lah, yang rangkaian sederhana, rangkaian buck converter. Nah, aku kira itu rangkaian yang cukup penting ya, soalnya di semua barang elektro hampir semuanya lah pasti pakai rangkaian regulator tegangan ini. Apalagi buat rangkaian-rangkaian kayak microcontroller gitu, itu kan kayak sensitif banget soal supply-nya sangat penting. Kayak Arduino itu butuh misal 5 volt, terus kalau ESP32 butuh 3,3, dan itu kan nggak semua perangkat punya tegangan tersebut. Ya makanya buck converter itu penting. Oke, ini intronya kepanjangan ya. Jadi langsung kita buka dulu KiCad-nya supaya gak kelamaan. Sorry, masih terbelit-belit. Masih belajar ya guys ya. Oke, ini adalah tampilan awal dari KiCad. Untuk versi yang aku pakai sekarang yaitu versi 8 kalau nggak salah. Nah, ya benar. Versi 8.0.1. Ini udah update atau belum? Kayaknya udah ada update tapi belum ku download. Yes, gak usah. Oke, jadi versi yang ku pakai 8.0.1. Ini adalah halaman utamanya, kurang lebih masih sama kayak dulu ya. Cuman di versi 8 ini update-annya lumayan banyak ya. Ada beberapa update-an yang sangat berguna. Ya nanti dijelasin lah sambil jalan lah. Untuk membuat project biasa ya, kita pencet file, new project. Misal bikin nama projectnya apa ya? Buck converter, step down step down. Nah, aku bikin folder step down. Nama projectnya step down. Nah, ini dicentang. Create a new folder for the project. Jadi kalau kita bikin project baru, otomatis si KiCad ini bakal bikin folder baru dengan nama yang sama, yaitu step down, supaya lebih rapi aja nantinya. Oke, save. Nanti di sini akan muncul dua file, KiCad SCH sama KiCad PCB. Ya, SCH ya skematik, PCB printer circuit board. Nanti yang PCB ini kita urus belakangan. Sekarang kita fokus ke skematik dulu. Klik 2 kali. Di sini aku udah pasang tema gelap ya, biar matanya agak pedas. Entah aku seneng tema gelap. Teman-teman gimana nih? Tim tema gelap atau tema terang? Silakan
diskusi di komentar. Oke, seperti ini tampilan awal. Ada beberapa tool di samping kiri dan kanan. Ini misal kita kursornya taruh di simbolnya, nanti akan ada keterangan. Kayak ini buat nambahin simbol, terus ini buat nambahin simbol juga tapi buat power. Ada juga shortcut ya, yang di dalam kurung itu shortcut. Wire, ya itulah. Yang paling kepake di sini ini sih, add simbol, tambahkan simbol komponen. Nah, buat bikin buck converter atau rangkaian step down ini, kita skematiknya nyolong aja dari datasheet. Di internet banyak, ini paling bener di datasheet ini. Kita tinggal nyontek, wes pasti, udah pasti jalan lah. Soalnya kan rangkaian minimalnya seperti ini. Kalau di microcontroller itu minimum system namanya. Rangkaian sederhana, penting fungsi. Nggak usah nambah yang aneh-aneh dulu. Buat latihan juga kan. Nah, jadi ini step down yang bakal kita pakai, LM2596. Step down yang cukup populer ya. Kalau teman-teman sering mainan ginian. Step down. Pasti yang muncul 2596. Kan? Pasti. Soalnya paling populer lah. Arusnya 3 ampere. 4 ampere deh. 4 apa 3 lagi? Setauku 3. Ada yang sampai 7 ampere juga. XL apa gitu step down. Oke, balik ke datasheet. Jadi tadi boardnya rangkaiannya kira-kira kayak gini. Ini yang nggak pakai nggak adjustable ya rangkaiannya. Jadi voltage outputnya fix di 5 volt. Ini tandanya ini LM2596 5.0, berarti outputnya 5 volt. Nah, kan di sini ada juga keterangannya. Regulated output 5 volt, loadnya 3 ampere. Kok tadi di Google jadi 4 ampere ya? Lumayan dapat diskon kali. Oke, lanjut. Rangkaian udah dapat. Mari kita coba bikin skematiknya samain kayak gini ya. Di sini ada kapasitor, IC tentu saja, dioda 1N5824. Ini kayaknya pakai dioda biasa bisa sih. Pakai dioda SMD biasa atau pakai dioda 1N4007 gitu yang seampere. Kayaknya masih bisa. Sama induktor, terus kapasitor output. Ya, cukup simpel ya rangkaiannya. Soalnya kan belum ketambahan rangkaian yang aneh-aneh, rangkaian yang lain. Makanya simpel. Aslinya elektronik ini simpel ya. Tapi kumpulan rangkaian simpel itu kalau digabungin jadi pusing. Tadi aku pencet ini add simbol. Nah, loadingnya lama. Ini loadingnya tergantung perangkat yang teman-teman gunakan ya. Dan misal lama ya mohon maaf. Berarti perangkat saya kentang gitu ya. Masih menunggu.
Masih menunggu. Ini kayak nungguin download. Itu gak sih pas zaman 2G dulu? Lama kali. Ada yang pernah ngalamin gak? Oke, sudah muncul ya. Ini banyak library komponennya. Udah cukup lengkap lah. Oke, mari kita lihat datasheet apa yang kita perlukan. Elko 680 mikro. Di sini kita cari Elko dulu. Kalau di KiCad itu Elko itu gampang, nyarinya tinggal pencet C doang, C, kan langsung muncul. Ini kapasitor semua nih yang muncul. Mana? Nah ini kapasitor kan C-an. Nah ini C. Kalau C doang ini ada deskripsinya, unpolarized kapasitor, berarti kapasitor non-polar. Atau yang bolak-balik aman. Kayak itu loh kapasitor hijau-hijau itu 100 nano. Ini bisa milih. Tapi karena kita pakai Elko, jadi pilihnya yang ini, polarized kapasitor atau kapasitor polar yang punya plus minus, nggak boleh kebalik. Ini pilihan ini tuh jangan bingung ya. Ini adalah apa ya? Jadi bentukannya kapasitor yang kita pakai tuh mau bentukan kayak gimana? Tinggal dicari aja yang kira-kira cocok kan. Ini biasanya buat apa? Nah, ini kan kapasitor yang biasa kita jumpai ya. Bulat-bulat kayak gini. Tinggal cari aja kapasitor yang radial. Berarti bundar, bulat. CP radial ini ada diameter sama P. P itu pitch, jarak antar kaki. Kan kakinya 2 tuh, jaraknya berapa? Nah ini, angka ini. Misal ini diameternya berarti 10 mili, pitch-nya 3,8. Kayaknya kurang. Kita pilih yang 5 mili pitch-nya. Kayak di PCB bolong kan jarak antar lubangnya itu 254 gitu. Berarti kalau 2 lubang itu sekitar 5 mili, 12 milian. 5 mili lah. Makanya kita pilih yang ini. Diameter 10, jarak antar kakinya 5 mili. Radial. Oke, di sini udah ada kapasitor nempel. Nah, buat naruh di skematiknya kita tinggal klik aja. Tinggal klik di posisi yang kita mau. Klik. Oke. Kalau udah diklik gak nempel lagi deh. Kalau kita klik lagi sekali lagi, kita akan dikasih ini. Balik lagi ke menu pilihan komponen. Atau bisa juga kalau mau sekaligus banyak ya. Misal kayak tadi, cek kapasitor polar, terus pilih yang radial 10, pitch 5. Nah, kita mau naruh 5 lagi. 5 biji kapasitornya. Tinggal ini ya dicentang aja. Place repeated copies. Nanti kita bisa naruh banyak. Misal ini 1, klik. Ini klik lagi, 2, dan nempel terus. 3, 4, 5. Kapasitor 5 buat apaan ya?
Oke, itu contohnya supaya bisa naruh banyak komponen yang sama. Buat ngilangin ini pencet ESC bisa, atau klik kanan cancel juga bisa. Nah, aku biasanya ESC, kan hilang. Oke, komponen selanjutnya kita butuh IC-nya, IC step down, tentu saja. Ini IC utama kita, LM2596. Apakah ada? Mari kita masuk lagi. Ini kan masih ada tanda itu kan, tanda masukkan komponen. Kita tinggal klik di area kosong, klik, nanti masuk lagi ke pencarian komponen, ketik LM2596. Ada ternyata LM2596. Di sini kita ada banyak ya pilihannya. 2596S. Ini berarti kayaknya buat komponen SMD ini. SMD. Kita lihat ekornya 3,3, berarti outputnya 3,3. Di sini ada deskripsinya juga ya. Jadi kalau bingung tinggal lihat aja deskripsinya lengkap. Ada link datasheet juga ternyata. Gak usah searching di Google. 3,3, 5, 12 ADC atau adjustable. Kita ngikut datasheet yang tadi pilih yang 5 pol. Sini aku pakai SMD ya, yang buat contohnya. Ada juga yang nggak SMD, yang true pol. Berarti yang ujungnya T kayak gini. Nah, nanti dikasih model yang bolong-bolong. Kita bisa milih juga di sini ternyata. Bentukannya mau yang kayak gimana? Bisa pilih sesuai selera. Gue pakai yang ini. Oke, lanjut. Repeated copy-nya aku matiin soalnya butuh 1 doang. Taruh tempat kosong. Oke. Kapasitor udah punya, IC udah punya. Terus kurang dioda sama induktor. Ini hilangin aja sisanya, nggak kepake. Pokoknya biar gampang kita samain plug ke T-plug sama datasheet. Selanjutnya kita tambahin dioda. Pencet A buat nambahin menu komponen. Oke. Dioda berarti D. Nah, langsung keluar nih dioda. Nah, ini kita pilih mau yang modelan kayak gimana. Jika teman-teman bingung buat milih footprintnya yang kayak gimana, kita cari datasheet lagi. Misal diodanya pakai dioda SMD. Dioda SMD 1N4007. Nah, ini kan kodenya ada nih, M7. M7 itu berarti kode SMD-nya buat dioda 1N4007. Tinggal itu cari datasheet-nya.
nanti kodenya kelihatan. Ini kayaknya ini deh. Oke. Nah, ini ya. Kodenya ini, kode footprintnya DO214A C SMA. Ini SMA singkatan atau apa ini maksudnya? Ya, SMA. Berarti cari yang mendekati. Atau 1N4007 ada nggak ya? Ada, tapi nggak SMD. Aku maunya yang SMD ya. N7. Keluar aneh-aneh. Berarti benar tadi. Dioda. Terus footprintnya cari yang sesuai. Kayaknya bukan. SMP. Dioda ada SMP juga ternyata. SMA. Nah, ini dia. Oke, bentuknya cukup meyakinkan ya. Sama datasheet juga sesuai. Yang ini SMA. Jadi kita pilih yang SMA. Cukup sebiji aja, arahin ke atas. Nah, buat muterin ini, muterin simbolnya, kita bisa pencet tombol R ya. R. Nah, dia bisa muter-muter kayak gini. ESC. Atau bisa juga klik di sini, terus di sini ada buat muter-muter. Nah, kalau kita klik, bisa muter-muter dia. Oke, berarti kurang satu komponen lagi, yaitu induktor. Kita masukkan komponen. Induktor itu simbolnya L. Oke, L. Deskripsinya induktor. Seperti biasa, kita harus nyari footprint yang cocok ya. Mana? Oh, ini deh paling atas. Ini ada keterangannya, 12 kali 12 mili, tingginya 4,5. Kayaknya cukup sih. Nah, bentuknya cukup meyakinkan, cukup mirip sama yang di modul. Apa tadi namanya? Step down. Sama kan? Oke, kita pilih yang ini. Aku milihnya yang 12 kali 12 mili, tingginya 8 mili. Ya, 8 mili. Oke. Nah, kan komponen kita udah komplit nih. Sekarang
Mari kita sambung-sambungkan. Sambung menyambung menjadi satu. Belas volt input, kasih elko masuk ke pin 1. Oke. Pin 1 ini V-in udah ada tulisannya elko 1. Ini cara nyambunginnya gampang ya, tinggal kita arahin kursor mouse kita ke buletan ini. Nah, otomatis dia akan berubah jadi apa ini? Buat nambahin jalur. Kita tinggal klik aja nih di sini. Nah, kan udah bisa kita nyambung-nyambungin kalau udah kayak gini. Tinggal sambung. Terus ground. Ground itu tinggal sambung di sini. Nah, udah. Ini on off. Pin 5. Nah, pin 5 ini on off. Nyambung ke ground juga. Kita sambung. Oke, sudah. Yang 2 pin nih yang belum disambung. FB, bukan Facebook ya. Ini feedback tegangan. Buat ngedeteksi tegangan outputnya udah sesuai apa belum gitu. Jadi tegangan outputnya pasti stabil. Output, terus ini induktornya kita miringin. Oke. Urutannya pin 2 output, ada dioda ke ground, terus induktor. Habis induktor ada kapasitor. Oke, kita rangkai seperti itu. Kalau skematik, sebisa mungkin bikin itu ya, jangan terlalu mepet, supaya ini tulisannya agak ketutupan. Supaya lebih jelas juga kan. Ini jelek. Turunkan supaya sejajar. Nah, kayak gini kan ada unsur estetiknya gitu loh. Lurus, rata. Oke, kita tambahkan kapasitor yang kedua. Ujung dari induktor masuk ke kapasitor. Ini ground. Sudah, seperti ini. Ini ada satu lagi. Feedback. Aduh, motong jalur. Kita angkatin dikit, terus turunin lewat sini. Cocok. Sudah ya, sudah beres. Untuk wiringnya kira-kira seperti ini. Apakah sudah sama? Udah hilang. Nah, sama ya. Di sini ada kapasitor, terus ada IC, pin 5-nya ke ground, pin 3 juga ke ground, output pin 2, terus ketemu dioda, ada induktor juga, terus elko kedua. Nah, sekarang kan komponennya udah ada nih, tapi
value-nya gak ada, nilainya. Nah, gimana cara kita ngasih nilai ke tiap-tiap komponen ini? Kayak ini loh, kapasitor ini kan belum ada nilainya nih, namanya masih check polarize. Ini aslinya buat nilai kan, bisa kita lihat di sinilah, properties manager. Nah, kalau kita pencet di sini ada tulisan reference-nya, namanya C1 sama value. Nilainya masih C polarize. Gimana cara kita ngubahnya? Gampang juga. Bisa klik ini terus ngubah di sini, bisa. Misal samain datasheet tadi berapa? 680 mikro. Di sini kita bisa ubah jadi 680 mikrofarad. Nah, pencet enter, berubah nilainya. Ini nilainya bisa bebas ya, tapi aku ngikutin datasheet lah ya. Misal mau dikasih 1000 mikro, 10.000 mikro, silahkan. Oke, dioda kedua. Karena tadi aku pakai 1N4007 yang kodenya itu M7, maka di sini akan kuisi M7, enter. Atau bisa juga gini, tinggal diarahin kursor ke tulisannya, klik 2 kali. Nah, di sini bakal ada edit value field buat ngubah value. Kita ubah lagi jadi M7 tapi gede, kapital. Cok. Oke. Terus induktornya 33 mikro Henry. Berarti berapa? Ini biasanya ditulis kode 330 atau 470 gitu. Mikro Henry 330 kah? Kita tulis saja mikro Henry. Pakai tulisan saja, nggak usah kode-kodean. Oke, output terakhir 220 mikro. Klik 2 kali. 220 mikro. Oke. Sudah selesai. Nah, sekarang udah ada nilainya. Tapi kayaknya kok kurang serg ya rangkaiannya yuk. Nah, ini sangat membantu ini. Nah, ini kan ada tulisannya 12 pol DC input. Di sini ada 5 pol buat outputnya. Nah, gimana cara kita bikin ginian? Ini gampang juga ya. Di sini tinggal pencet play. Ada namanya label. Nah, label L. Shortcutnya L. Kita pencet di sini. Labelnya misal plus 12 volt. Nah, ini udah ada namanya nih, 12 volt. Jadi ini satu jalur ini
nanti namanya jadi 12 volt. Atau bisa juga nambahinnya di sini ya, di power symbol. Ini udah disediain sama KiCad. Kurang baik gimana coba? Sudah tersedia, tinggal pakai wae. Nah kan, sini udah ada 5 volt, 9, 12. Kita pakai yang ini 12 volt. Oke. Nah, ada giniannya. Jadi kayak lebih rapi. Tambahkan. Terus satu lagi di output, kasih 5 volt. Masuk sini lagi. 5 volt. Oke. Oke, 12, 5. Tambahkan lagi. Kita cari ground. Ini groundnya bebas ya. Aku kasih tengah wae. Sudah selesai. Nah, jadi gitu kira-kira cara bikin skematiknya. Ini skematiknya udah beres. Kurang lebih sama persis sama yang di datasheet. Cuman di sini groundnya banyak. Kalau kita satu aja. Soalnya kan kaki sini, kaki negatif elko, negatif dioda, terus ya inilah udah tersambung sama jalur ini yang hijau-hijau ini. Jadi ngasih satu ground cukup. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bikin layout PCB. Caranya gimana? Pencet we ini. Switch to PCB editor. Pencet. Nanti kita akan dialihkan ke menu pembuatan PCB. Masih loading ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Loh, kok komponennya hilang? Mana tadi komponennya? Enggak ada. Nah, jadi kalau di KiCad ini kita harus import manual ya. Nggak bisa langsung otomatis ke import kayak di Eagle kayak gitu. Kita harus nambahin dulu komponen yang di skematik ke PCB. Loh, kok ribet bang? Nggak langsung otomatis. Tunggu dulu. Ini dibikin kayak gini supaya mencegah itu loh. Apa namanya? PCB-nya nggak sinkron. Kalian sering nggak sih nemuin kasus PCB nggak sinkron gara-gara salah itulah atau malah nggak sengaja ke edit terus nge-save-nya gagal. Nah, itu sering itu kasus nggak sinkron. Kalau di KiCad itu ada fitur otomatis save, jadi aman. Meminimalisir lah. Oke, terus gimana cara importnya? Tinggal ini wae pencet update PCB from schematic nih tulisannya. Atau bisa juga pencet keyboard tombol F8. Ini aku mencet sini, klik. Di sini akan muncul update PCB from schematic, terus ini centang-centang nggak usah diubah lah, langsung kita update tuh ya tombol di sini. Pencet, klik. Udah, langsung close. Nah, ini komponen yang kita tambahin tadi di skematik.
Kok malah ini? Aku kan milih SMD tadi. Ulang nggak sih? Salah mencet kan? LN 2596 5 pol. Ini oke. Kita taruh di tempat yang sama. Sudah pas, balik ke keychat PCB, terus kita pencet import, update, close. Nah, sekarang udah berubah ya, jadi yang versi SMD. Kalau di sini kita tinggal nyusun aja sih, supaya estetik. Di sini aku kasih contohnya kayak gini. Kapasitornya di ujung-ujung, terus kasih dioda. Oke, terus ini di sini. Nah, buat muter-muternya bisa pakai tombol R atau ini, sama kayak di skematik tadi. Sudah cukup. Sudahkah? Sudahlah. Cukup segini. Gak sejajar. Nah, ini masalahnya ya. Kalian bisa atur-atur sendiri lah supaya dapat posisi yang bagus. Nah, sekarang gimana nih cara nyambunginnya? Soalnya kalau di PCB ini, kita kalau deketin kursor kita ke pin, nggak bisa. Caranya di sini ada route track, shortcutnya tombol X. Nah, kita klik, kita pencet route. Sini udah ada, tapi kok kecil. Nah, ngubahnya di sini. Kita SC dulu, SC. Ini dia. Di sini buat diameter buat ukuran tracknya mau berapa. Kita tambahin dulu, edit predefined size. Nah, kita tinggal nambahin nih mau berapa mili. Track, vias, bisa kita tambahin. Di sini aku cuman mau nambahin tracknya aja. Kalian tim milimeter atau mil doang? Nah, aku keseringan pakai mil di Eagle. Di sini aku mau pakai mil juga, biar sama ukurannya. 20 mil. Apa namanya, 50 mil. Nah, dia otomatis ke convert ya jadi milimeter. Nah, terus 100 mil. Enter.
langsung convert, atau bisa juga ditulis milimeter kayak gini. Nah, tulisnya misal berapa ya, 3 mili. Nah, bisa juga atur-atur lah. Kalau udah pencet OK. Terus di sini pilih mau ukuran berapa. Ini aku pakai 50 mil atau sekitar 1,27 mili. Di sini pencet root. Tinggal ngerut deh. Kegedean ya. Berarti pakai yang ini aja 0,5. Kecilan. Tambahin lagi lah. Tambah 30 mil. Oke. Buat ngapus bisa langsung pencet tombol delete. Pilih yang 30 mil 0,7. Root. Oke, ini kayaknya cocok. Di sini tinggal nyambung-nyambung saja. Ground. Paling gede ground nih. Di sini saya selap-selip ngasal ya. Nah, yang kayak gini bisa dibenerin tinggal gini. Menyenangkan, Mbak. Oke, ini gede sebelah. Hapus. Lah, nge-freeze, Pak. Waduh. Sabar, sabar. Wah, asli nge-freeze. Tidak bisa ini. Oke, balik lagi. Oke, lanjut. Ini tinggal ngasih jalur X. Oke, cocok. Ini ke sini. Kok kecil. Pakai ini 30 mil
tarik, ini tarik. Nah, salah satu updatean menarik di KiCad yang video kemarin pernah aku komplainin itu kan, dia kalau geser komponen tau. Nah, jalurnya nggak ikut. SC. Nah, di updatean sekarang bisa jalurnya ikut. Pencet tombol T. Nah, ini warnanya udah berubah ya. Kalau kita geser jalurnya ikut nih. Ini sangat menyenangkan lagi. Jalurnya ikut. Itu salah satu doang dari banyak updatean. Tapi itu paling sering kupakai lah. Oke, ini kan udah jadi. Nah, kita juga bisa nih lihat PCB kita dalam bentuk 3D. Di sini ada. Nah, ini 3D viewer. Shortcutnya ALT, tahan, terus pencet angka 3. Bisakah? Tak bisakah? Oke, lagi error mungkin. Selanjutnya nambahin ini. Apa namanya? Bentuk PCB pembatas. Nah, ini ya. Add keycap line. Kita tarik, bikin kotak. Oke, gak kotak-kotak amat tapi tidak masalah. Oke, selesai. Kita sudah bikin skematik, bikin layout PCB, ngasih nama, terus apa lagi? Tambah tulisan, boleh, bisa. Teks, elektros. Udah. Tapi 3D-nya kok nggak bisa? Biasanya bisa. Sekarang nggak bisa. OpenGL Content Creator Error. OpenGL. Entahlah.
mungkin ada settingan yang kurang di laptopku. Oke, mungkin videonya cukup segitu dulu. Nanti kalau masalahnya udah solved, update. Thank you yang udah nonton sampai berapa ini? Hampir sejam. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya.